Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar, topik yang akan kita bahas di hari ini adalah tentang waspada cuaca ekstrim bagi aktivitas pelayaran. Dan pada kesempatan kali ini saya Rida akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu ada petugas lalu lintas angkutan laut kantor UPP Serui, ada Bapak Anton Palimbu SE, dan juga ada Kak Yulian Putra AMD Tra, serta ada forecaster dari BMKG Serui, ada Kak Sepin Ari Kurniawanto STR Med. Selamat sore untuk narasumber saya, apa kabarnya? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Dan pendengar, sesuai dengan topik mitigasi bencana kali ini tentang waspada cuaca ekstrim bagi aktivitas pelayaran. Pelayaran transportasi yang selamat, aman dan juga nyaman adalah merupakan amanat yang harus diemban oleh semua jajaran Kementerian Perhubungan dan semua stakeholder yang terlibat. Perlu kerja keras dan juga cermat dalam meningkatkan segala aspek keselamatan pelayaran. Salah satunya adalah kesiapan armada kapal melalui uji kelayakan kapal di pelabuhan. Sementara itu dalam proses pelayaran, selain kesalahan manusia, faktor cuaca juga pengenalan cuaca maritim dalam hal ini meliputi kecepatan arus, tinggi gelombang, dan curah hujan diolah untuk nantinya digunakan sebagai rekomendasi keselamatan pelayaran kapal. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, untuk mengetahui lebih lanjut seputar pembahasan kita pada kali ini dalam siaran mitigasi bencana bersama dengan narasumber yang telah hadir di sore hari ini, kita akan berbincang bersama ketiga narasumber saya. Dan untuk diketahui pendengar, siaran dialog mitigasi bencana ini dapat Anda ikuti melalui radio frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui layanan streaming RRI Digital maupun channel YouTube RRI Serui. Oke, berbicara seputar kondisi cuaca, saya ke narasumber kita dari BMKG Yapen terlebih dahulu, ke Kak Ari ya. Kak Ari, apa sih penyebab angin kencang yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, Kak? Berkaitan dengan angin kencang yang biasa dalam beberapa hari terakhir ini terjadi di Kepulauan Yapen ya. Berdasarkan analisa kami itu biasanya terjadi dikarenakan adanya peralihan angin dari angin monsun timur ke angin monsun barat. Nah, pada saat kondisi begini lumrah biasa terjadinya angin kencang pada bulan-bulan pergantian musim ini, yaitu dari musim kemarau atau ke musim penghujan ataupun sebaliknya. Apakah cuaca angin sampai sedang sampai dengan tinggi ini ada kaitannya nih Kak dengan fenomena tertentu? Berdasarkan analisa kami sejauh ini belum ada fenomena tertentu yang signifikan yang mempengaruhi tingginya kecepatan angin dalam beberapa hari ini, kecuali salah satu faktor tadi yaitu peralihan angin itu. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, bagaimana sih Kak cara mengidentifikasi cuaca ekstrim sebelum terjadi? Untuk mengidentifikasi cuaca ekstrim sendiri, kami BMKG tentunya menggunakan diantaranya itu data pengamatan. Kemudian kami juga menggunakan data atau peta analisis yang datanya berasal dari citra satelit dan juga citra radar. Hal itulah yang kemudian kami olah untuk menentukan potensi terjadinya cuaca ekstrim. Namun secara umum cuaca ekstrim ini biasanya terjadi dikarenakan adanya fenomena cuaca yang signifikan ataupun seperti tadi biasanya terjadi pada bulan-bulan pergantian musim, yaitu dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Nah, Kak Ari, mungkin di antara kita ada yang masih bingung nih Kak soal cuaca ekstrim dan juga cuaca musiman. Adakah perbedaan di antara cuaca ekstrim dan juga cuaca musiman itu tadi Kak? Tentunya beda ya antara cuaca ekstrim dan cuaca musiman. Kalau cuaca ekstrim itu merupakan kejadian atau fenomena cuaca yang terjadi di atas normalnya. Jadi contohnya seperti kita di wilayah Serui ini biasanya curah hujan normalnya tuh biasanya 20 mm per jam. Nah,
sewaktu-waktu terjadi fenomena dengan curah hujan melebihi hal tersebut, itu udah bisa disebutkan dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Sedangkan cuaca musiman seperti yang tadi bilang, itu biasanya cuaca yang terjadi dia per musim. Jadi biasa musim kemarau, musim penghujan, itu mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Ari. Untuk selanjutnya saya ke narasumber kita dari KUPP Yapen, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Nah, masih dengan topik yang sama, yakni waspada cuaca ekstrim bagi aktivitas pelayaran. Oke, bagaimana cara memantau cuaca yang akurat nih Bapak untuk pelayaran? Ya, selamat sore Mbak Rida. Selamat sore Bapak. Tentunya juga kepada pendengar RRI Serui dimanapun berada. Pertama-tama kami menyampaikan selamat sore. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kita berbicara tentang mitigasi bencana, tentang cuaca ekstrim dalam bidang pelayaran. Tentu kami di kantor unit penyelenggara pelabuhan Serui sebagai regulator dalam bidang pelayaran, khususnya kapal-kapal yang akan berangkat. Ya, kami juga mendapatkan informasi yang valid dari BMKG. Nah, setiap pagi mereka sudah mengupdate tentang cuaca itu. Dan ketika kami sudah mendapatkan berita dari BMKG itu, kami juga membagikan kepada operator-operator kapal, baik itu pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat. Nah, dari berita-berita dari BMKG itu kami bisa menyimpulkan bahwa kapal ini bisa berlayar apa tidak sesuai dengan keadaan cuaca pada saat itu, karena berita dari BMKG itu sudah ada ketinggian gelombang, kecepatan angin, arah angin dari mana ke mana. Nah, kami berpatokan pada hal seperti itu Mbak Rida, seperti itu. Ya, mungkin masih ditambahkan sama teman saya Pak Yulian Putra. Oke, silahkan Kak Yulian. Ya, selamat sore buat pendengar RRI Serui. Ya, yang disampaikan oleh Bapak Anton Palimbu tadi, untuk kita sendiri kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui, kita memantau cuaca yang bersumber pada BMKG. Jadi tiap harinya dari BMKG mengupdate cuaca, berita cuaca, kecepatan angin maupun tinggi gelombang untuk wilayah sekitaran Serui ini. Oke, Kak, apa saja sih resiko cuaca yang paling sering dihadapi oleh kapal Indonesia? Untuk resiko cuaca sendiri yang sering kita hadapi dalam pelayaran, yaitu mungkin yang pertama itu gelombang tinggi. Ya, selain gelombang tinggi juga mungkin angin yang kecepatannya juga tinggi juga. Yang itu yang patut kita untuk waspadai, dan kita selalu membroadcast atau kita selalu mengupdate info-info terkini untuk para operator kapal, pemilik kapal, dan seluruh stakeholder wilayah Pelabuhan Serui. Oke, bagaimana KUPP menginformasikan kondisi cuaca terkini kepada kapal yang sedang berlayar? Boleh Bapak Anton? Iya, baik Mbak Rida. Kami di kantor UPP kelas 2 Serui, ketika agen yang langsung mengurus kapal-kapal yang di agen itu, sebelum kami memproses dokumen, tentunya kan melalui pemeriksaan dari Marine Inspector. Setelah dinyatakan itu layak, lalu dokumen itu diproses, lalu kami buat sampai selesai, baru kita berikan kepada agen. Nah, sebelum kita memberikan dokumen-dokumen itu kepada agennya itu, kita sudah menyampaikan sedini mungkin. Nah, kita kan di laut ini kan kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gelombang tinggi, tetapi biasanya terjadi pada akhir-akhir tahun, mulai pada bulan berber seperti September, Oktober, November sampai Desember itu. Nah, sebelum kita memproses dokumen kapal juga itu, kita sudah menyampaikan, tolong perhatikan cuaca, dan apabila kapal sudah sedang berlayar kan
kita sudah menyampaikan apabila di dalam perjalanan terjadi gelombang tinggi atau angin kencang, sedapat mungkin cari tempat yang aman untuk berlindung. Nah, kalau memang sudah tidak ada tempat, kira-kira mana yang lebih efektif, lanjut atau kembali, seperti itu. Untuk bisa mencari keselamatan. Tetapi perlu kita ingat bahwa ya tentu seorang nakoda yang mau berlayar itu, karena yang bertanggung jawab penuh adalah nakoda. Nakodanya, ya, benar. nakodanya. Dia juga sudah memperhitungkan. Tidak mungkin mereka mau mengambil risiko yang begitu tinggi kalau dia sudah tahu baru memaksakan. Ya, walaupun kami juga sudah mengeluarkan SPB, kami juga tetap mengingatkan bahwa ingat jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cepat cari perlindungan yang aman apabila ada tempat-tempat terdekat yang memungkinkan untuk kapal-kapal berlindung seperti itu. Karena ini demi keselamatan manusia dan benar, juga harta benda, begitu Mbak Rida. Terima kasih Bapak Anton. Untuk selanjutnya, apakah jalinan kerjasama dengan stasiun meteorologi untuk menyediakan informasi cuaca masih terus dilaksanakan, Bapak? Iya Mbak Rida, itu sudah harus memang. Ya, bukan cuma kami juga, tetapi antara BMKG dengan pemerintah setempat. Karena hal itu wajib disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya kami di Kementerian Perhubungan. Perkiraan cuaca itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan karena kita mengetahui lebih awal apabila sudah ada berita dari BMKG itu kan kita sudah mengetahui biasanya kalau jam-jam sekian itu atau dari jam sekian sampai jam sekian biasa terjadi angin atau gelombang. Makanya itu kita perlu menyampaikan dengan membagikan melalui WhatsApp group kepada operator kapal, kepada pelayaran-pelayaran rakyat, juga kepada masyarakat yang punya speed, bahkan perahu-perahu. Itu perlu sekali. Bukan cuma kami, tapi sebenarnya kita semua bertanggung jawab di bidang itu. Bapak. Baik pemerintah ya masyarakat juga, begitu Mbak Rida. Oke, terima kasih banyak Bapak Anton. Dan pendengar masih dalam mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Serui. Demikian bincang kita di sesi pertama. Kita akan jeda sejenak serta hadir kembali di segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong, B. Kolintang, C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar, menemani Anda dalam program Tabura, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui, dan saya masih bersama dengan ketiga narasumber saya sore hari ini. Pendengar,
Perlu diketahui bersama bahwa kantor unit penyelenggara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengelola keselamatan pelayaran, terutama terkait kondisi cuaca, dan BMKG juga memiliki peran untuk memberikan informasi mengenai laporan cuaca setiap waktu. Untuk itu, saya langsung ke narasumber saya dari BMKG, ke Kak Ari. Kak Ari, bagaimana sih cara untuk memastikan kualitas informasi cuaca yang diberikan? Untuk memastikan kualitas informasi yang kita berikan kepada baik itu kepada instansi pemerintah maupun kepada masyarakat, tentunya ada beberapa hal yang kita perhatikan. Tentunya yang paling pertama yaitu berkaitan dengan SDM. Dikarenakan meskipun kita menggunakan peralatan untuk mengambil dan untuk mendapatkan data, cuman keputusan akhir dalam pembuatan informasi cuaca itu sendiri tentunya berada di tangan forecaster. Jadi dia yang menentukan cuacanya bagaimana, meskipun datanya semua berasal dari peralatan. Jadi kami tiap minggu itu diwajibkan untuk mengikuti FGD berkaitan dengan bidang-bidang kami. Di antaranya ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk mengupgrade pengetahuan kami tentang bidang-bidang itu. Untuk yang kedua yaitu berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan alat. Jadi kami setiap saat harus memastikan alat tersebut berada dalam kondisi optimal sehingga mampu menghasilkan kualitas data yang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu berkaitan dengan verifikasi. Jadi tidak hanya membuat informasi cuaca, kami juga melakukan verifikasi informasi cuaca. Jadi data yang sudah kami berikan kepada masyarakat, kami verifikasi kembali dengan membandingkan dengan data pengamatan realnya, sehingga kami tahu kesalahannya kami dalam memberikan informasi itu di bagian mana, sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk pembuatan informasi selanjutnya. Keren sekali. Dan untuk selanjutnya Kak Ari, apakah peran teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan BMKG di saat ini sudah cukup membantu, atau menurut Kak Ari apakah masih ada dirasa kurang? Tentunya peran teknologi ya di masa kini itu tentunya sangat membantu. Apalagi kita di BMKG itu berkaitan dengan pengamatan, perakiraan maupun desiminasi. Paling terasa itu di bagian desiminasi informasi cuaca. Itu kami dapat menjangkau masyarakat luas dengan cepat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke kantor untuk bertanya terkait informasi cuaca. Mereka sudah dapat mengakses langsung di aplikasi. Dengan mengakses data tersebut mereka bisa melihat informasi cuaca secara real time maupun seminggu ke depan itu mereka sudah bisa akses sendiri. Seperti itu. Jadi bisa dibilang sangat membantu sekali ya Kak Ari ya. Nah, untuk bulan September ke depannya nih, apakah BMKG sudah memperkirakan kondisi cuacanya? Berkaitan dengan untuk cuaca ke depan ya, berdasarkan analisis dalam beberapa hari ini mungkin masih sama dengan beberapa hari sebelumnya, yaitu kondisi cuacanya akan dominan cerah dan berawan. Berdasarkan press release informasi iklim yang telah dirilis sejak awal tahun, untuk Kepulauan Yapen ini memasuki musim kemarau itu dari April hingga September, dengan puncaknya itu berada di akhir Agustus hingga pertengahan September. Sementara untuk musim hujannya itu perlahan-lahan secara bertahap masuk, itu mulai dari bulan Oktober. Jadi berdasarkan analisis untuk wilayah Kepulauan Yapen ini dalam beberapa hari ke depan cenderung masih cerah dan berawan. Jadi untuk masyarakat Yapen siap-siap ya, kalian akan mengeluh panas nih beberapa hari ke depan. Selanjutnya saya ke narasumber saya dari KUPP Yapen. Ke Kak Yulian, boleh. Apakah tindakan yang dilakukan oleh KUPP sendiri terjadi cuaca ekstrim sementara, adakah jadwal pelayaran kapal? Baik, untuk kami sebagai regulator dalam bidang pelayaran ya, kantor PP kelas 2 Serui, tindakan yang dapat kami ambil yaitu mungkin menghimbau apabila cuaca ekstrim. Jadi kita mungkin sampaikan kepada operator, pemilik kapal untuk menunda keberangkatan kapalnya dan menunggu sampai cuaca kembali normal. Selanjutnya, apakah sering KUPP sendiri memperbarui informasi cuaca secara berkala, dan pernah tidak sih Kak mengalami suatu kelalaian? Untuk kita sendiri sampai saat ini belum pernah ya, karena kita selalu mengupdate informasi terus, dan apabila dari BMKG keluarkan informasi ke kita langsung sampaikan ke para operator melalui grup WA kami dalam
mungkin pelayaran rakyat, pelayaran nasional di dalam grup WA kami. Oke. Nah, seperti apa sih prosedur atau SOP dari KUPP Yapen sendiri? Boleh Bapak Anton, silahkan. Untuk SOP kami terkait dengan pelayaran, setiap kapal yang hendak berlayar itu terlebih dahulu kan ada namanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Marine Inspector. Nah, artinya sebuah kapal yang hendak berlayar itu harus layak laut, ya, harus layak laut itu. Jadi itu yang pertama, memiliki persyaratan kelayaklautan kapal baik dari segi kondisi fisik kapal. Nah, itu sendiri maupun juga permesinan, peralatan keselamatan, karena itu kan berkaitan semua dengan keselamatan, entah itu fisik kapal, peralatan keselamatan yang ada di atas kapal, seperti itu Mbak Rida. Baik. Nah, untuk sebuah kapal berlayar juga itu, ya tentu anak buah kapal harus memenuhi kualifikasi seperti yang dipersyaratkan di dalam pelayaran itu. Ya tentu mereka memiliki sertifikat-sertifikat yang berkaitan tentang keselamatan. Nah, sebuah kapal berlayar itu, ya memang kita sebagai regulator kita mengeluarkan SPB, surat persetujuan berlayar. Nah, sekalipun kita mengeluarkan surat persetujuan berlayar itu, tetapi yang paling menentukan, yang paling tahu itu adalah nahkoda kapal. Benar. Ya mungkin dia menyatakan seperti ini, Pak Syabandar, ya ini SPB sudah keluar tapi kami tidak bisa berlayar, kami tunda dulu karena cuacanya sangat ekstrem. Ya itu bisa karena dia yang paling mengetahui. Jadi dia bisa menundanya. Sementara SPB yang kami keluarkan itu berlaku selama 24 jam. Lewat daripada itu harus diperbaharui. Nah, jadi kapal yang hendak berlayar itu ada yang disebut Master Sailing Declaration. Master Sailing Declaration itu kesiapan kapal menurut nahkoda itu bahwa siap untuk berlayar, seperti itu. Jadi itulah pertanggungjawabannya nahkoda. Nah, makanya dikatakan bahwa yang bertanggung jawab penuh itu adalah nahkoda karena dia yang membawa kapal. Nah, ketika kapal mau berlayar kalau tidak ada itu, ya kami juga tidak bisa mengeluarkan dokumen kalau tidak ada Master Sailing Declaration. Begitu Mbak Rida. Baik, jadi semuanya tergantung nahkodanya sendiri ya Bapak ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak, jikalau kondisi cuaca sedang buruk atau tidak menentu nih Pak, adakah prosedur tertentu yang bagi kapal yang ingin mendapatkan izin berlayar? Boleh Kakak Yulian, silahkan. Ya, untuk prosedur dari kita sendiri yaitu kalau menghadapi cuaca ekstrim, mau nggak mau kita menunda dulu keberangkatan kapal sampai kondisi sudah mulai normal, gelombang sudah mulai agak rendah, angin pun juga sudah rendah, baru kita informasi kepada operator pemilik, silahkan melanjutkan pelayarannya mereka. Oke, untuk selanjutnya nih Kak Yulian, apakah KUPP sendiri mempunyai sistem prediksi cuaca untuk kapal? Kalau dari kantor UPP kelas 2 Seru ini saat ini kita belum mempunyai. Tapi kita himbau kepada seluruh kapal yang berlayar di wilayah Seru ini harus mempunyai alat tersebut. Mungkin untuk memantau cuaca gelombang, cuaca di tengah laut kalau mereka berlayar begitu. Oke, terima kasih Kak Yulian. Dan pendengar, bincang sore ini bersama ketiga narasumber saya akan dilanjutkan pada sesi terakhir, yakni sesi ketiga dalam dialog mitigasi bencana. Untuk itu, tetapkan kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Serui. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong, B. Kolintang, C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dialog mitigasi bencana sesi terakhir bersama ketiga narasumber saya di sore hari ini. Dan pendengar, nanti kita juga akan mendengarkan ya pesan ataupun himbauan dari ketiga narasumber saya berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas. Untuk selanjutnya saya kembali ke narasumber saya dari BMKG, ke Kak Ari. Kak Ari, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh BMKG dalam memberikan layanan informasi cuaca, Kak? Baik, untuk tantangannya sendiri untuk wilayah Serui ini berkaitan dengan kondisi dan letak geografis dari Kepulauan Yapen ini, di mana berdasarkan perakiraan cuaca itu Kepulauan Yapen ini dia lebih dominan dipengaruhi oleh faktor lokal. Yang kita tahu juga wilayah Serui ini dekat dengan Samudra Pasifik. Nah, di situ biasanya terjadi fenomena cuaca yang secara langsung dapat berdampak di wilayah Kepulauan Yapen, entah itu hujan dengan intensitas tinggi ataupun angin kencang. Mungkin seperti itu. Dalam menyediakan data dan juga informasi nih Kak, cuaca yang cepat, tepat, dan juga akurat untuk mendukung keselamatan dan juga efisiensi pelayaran maritim, apakah upaya yang dilakukan oleh BMKG pernah mengalami kendala, Kak Ari? Berkaitan dengan upaya efisiensi dalam pelayarannya, untuk kendalanya mungkin berkaitan dengan diseminasi informasi cuacanya sendiri, terutama berkaitan dengan masyarakat pesisir yang mata pencariannya itu di laut. Jadi itu kami agak susah dalam mendiseminasikan informasi tersebut ke mereka. Selanjutnya kami berupaya sebenarnya untuk melakukan SLCN namanya, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Namun selama ini kami hanya bisa berusaha untuk kasih rekomendasi ke stasiun meteorologi maritim di Jayapura. Karena secara nomenklatur kita di stasiun meteorologi Serui ini nomenklaturnya itu stasiun penerbangan. Jadi untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu kami tidak memiliki wewenang. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi kepada stasiun meteorologi maritim di Jayapura untuk melakukan sekolah lapang cuaca nelayan di wilayah Serui, sehingga masyarakat itu lebih teredukasi, jadi lebih aware terhadap informasi cuaca, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ari. Untuk selanjutnya nih Kak, untuk Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri, apakah kondisi cuaca saat ini ke depannya masih aman untuk pelayaran kapal-kapal? Berkaitan dengan kondisi di wilayah Kepulauan Yapen, untuk gelombangnya sendiri dalam beberapa hari ke depan dan ke belakang itu masih tergolong aman. Namun kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah maritim atau akan melakukan pelayaran, setidaknya terus mengupdate informasi agar sebelum mereka melakukan aktivitas mereka, mereka sudah aware duluan, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ari. Untuk selanjutnya saya ke narasumber dari KUPP. Berbicara seputar kondisi cuaca, apa saja yang harus dilakukan jika kapal mengalami kecelakaan di laut? Boleh Kak Yulian, silahkan. Ya, untuk kecelakaan kapal di laut, itu yang pertama kapal diwajibkan segera meminta pertolongan pada kapal-kapal yang berada di sekitarnya. Dan setelah itu kapal yang berada di sekitarnya wajib memberikan pertolongan kepada kapal yang mengalami kecelakaan tersebut. Dan kemudian dalam keadaan darurat juga kapal wajib menginformasikan apabila terjadi kecelakaan kapal kepada stasiun radio pantai. Dan kemudian stasiun radio pantai tersebut menyalurkan informasi tadi ke seluruh stasiun penerimaan.
Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana cara optimalisasi olah gerak kapal saat cuaca buruk? Untuk pengoptimalisasian dari kantor PPKS 2 Serui olah gerak kapal saat cuaca buruk, yaitu kita tetap pada prinsip menunda keberangkatan kapal apabila cuaca sedang ekstrim atau gelombang lagi tinggi-tingginya, dan ketika sedang dalam pelayaran agar berlindung sementara pada tempat yang aman. Oke, dan terakhir untuk ketiga narasumber saya, adakah pesan maupun imbauan yang dapat disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Serui maupun masyarakat di Kota Serui pada umumnya? Saya persilahkan ke Bapak Anton terlebih dahulu. Ya, baik Mbak Rida. Pendengar Pro 1 RRI Serui dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, pesan kami kepada seluruh masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pelayaran atau yang di laut, kami sampaikan bahwa apabila mau melakukan pelayaran, mohon supaya memperhatikan semua fasilitas-fasilitas kapal tentang keselamatan, alat-alat keselamatan harus dipenuhi di atas kapal. Dan kami sampaikan juga bahwa setiap orang, entah itu nakoda atau motorhes, penumpang wajib menggunakan life jacket apabila melakukan pelayaran, karena itu adalah pertolongan pertama. Ya, kita tidak tahu, namanya musibah bisa saja terjadi, entah itu human error atau karena memang alam, itu bisa saja terjadi. Tapi ya kita semua mengharapkan hal itu tidak boleh terjadi. Tetapi kami harus menyampaikan kepada masyarakat agar selalu memperhatikan keadaan cuaca sebelum melakukan pelayaran, sebelum melaut bagi para nelayan. Dan untuk para penumpang, tidak boleh melebihi kapasitas angkut kapal. Seperti yang terjadi sebelumnya kan, kadang-kadang ada speed tenggelam karena melebihi dari kapasitas yang sebenarnya di situ. Selalu menggunakan life jacket. Ya, kadang-kadang masyarakat kita juga biasa mengesampingkan. Sebenarnya barang itu sudah ada di atas kapal, di atas perahu, di atas speedboat, tapi kadang-kadang mereka tidak mau pakai, mungkin karena merasa risih atau panas. Tetapi kami menghimbau agar selalu dipakai selama itu dalam pelayaran. Sama seperti kami apabila kami mengadakan peninjauan di Pelabuhan Dawai, di Ansus, di POM, sebelum kami berangkat itu peralatan itu semua ada dan kami harus pakai sebelum kapal kami berangkat. Mungkin seperti itu Mbak Rida. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang pelayaran. Baik, terima kasih banyak Bapak Anton. Mungkin ada tambahan dari Kak Yulian? Silahkan. Ya, mungkin dari kami regulator aktivitas pelayaran, kurang lebih sama yang disampaikan oleh Bapak Anton tadi, yaitu yang pertama mungkin agar selalu memperhatikan keadaan cuaca dan gelombang ketika berlayar. Dan untuk yang kedua, mungkin untuk mengingatkan kepada operator kapal dan pemilik kapal untuk tidak mengangkut barang atau penumpang melebihi kapasitasnya. Itu sangat bahaya sekali itu. Dan mungkin yang terakhir dan yang paling penting juga, itu selalu membawa alat keselamatan. Mungkin minimal life jacket, karena itu juga sangat menolong kita kalau mungkin cuaca di laut ada perubahan tiba-tiba ekstrim, itu juga membantu kita dalam pelayaran. Oke, terima kasih Kak Yulian. Dan yang terakhir ke Kak Ari, mungkin ada yang mau disampaikan pesan dan juga imbauan? Mungkin dari kami Stasiun Meteorologi Serui menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Yapen, untuk mungkin bisa terus mengupdate informasi perakiraan cuaca yang kami berikan, agar sewaktu-waktu ada fenomena cuaca yang kira-kira berpotensi untuk menyebabkan bencana, masyarakat itu sudah siap dan sigap menghadapinya. Mungkin dari kami seperti itu. Jikalau masyarakat ingin tahu informasinya secara langsung, bisa ke kantor secara langsung ataupun mengupdate melalui aplikasi namanya aplikasi Info BMKG.
Seperti Oke, itu. terima kasih banyak Kak Ari. Dan baik pendengar, demikian penyampaian pesan dari ketiga narasumber saya. Mendengarkan pesan dari masing-masing narasumber dialog mitigasi bencana sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mengakhiri bincang-bincang kita bersama ketiga narasumber saya dari BMKG Serui dan juga kantor UPP Serui. Ada petugas lalu lintas angkutan laut kantor UPP Serui, ada Bapak Anton Palimbu SE, dan juga ada Kak Yulian Putra AMDetra. Juga ada forecaster dari BMKG Serui, ada Kak Sepin Ari Kurniawanto STR Med. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber saya yang sudah berkesempatan hadir dan juga berbagi informasi di sore hari ini. Akhirnya saya Rida bersama tim kerja dari RRI Serui, kita pisah dan akan bersua kembali di acara mitigasi bencana lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.